Suatu hari terlihat ada sekelompokan pencuri handal yang sedang bagi-bagi uang dari hasil penjualan vas antik yang baru saja mereka curi. Komplotan itu sendiri terdiri dari Yeni yang biasa bertugas memajit gedung, Zampano si penganalisa TKP, Gam yang lihai berakting untuk mengecoh target, dan yang terakhir ada Popeye yang merupakan ketua dari komplotan pencuri tersebut. Dan pada kesempatan itu Popeye menjelaskan tentang misi pencurian mereka yang selanjutnya yang akan bekerja sama dengan Mako Park di Makau, di mana Mako ini dulunya adalah bos pencuriannya Popeye. Dan sebelum berangkat ke Makau, Popeye menugaskan Yeni untuk menjemput anggota baru mereka yang baru saja keluar dari penjara. Dia adalah Popsi, di mana Popsi ini jago dalam membuka brankas. Dan sesaat setelah semuanya kumpul, mereka pun segera pergi ke Makau. Di Makau, mereka pun bertemu dengan komplotan pencuri lainnya yang berasal dari Hong Kong, di mana komplotan itu terdiri dari Johnny, Chen, Andrew, dan juga Julie. Iya, dua komplotan pencuri itu akan berkolaborasi dalam pencurian yang digadang-gadangkan sebagai pencurian terbesar yang pernah ada di bumi. Gak lama kemudian Mako pun muncul, dan tanpa banyak basa-basi Mako segera menjelaskan bahwa mereka akan mencuri sebuah berlian yang diperkirakan memiliki harga sekitar 330 miliar rupiah dari seorang bos judi bernama Tiffany. Mako kemudian meyakinkan kalau mereka semua akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan berlian itu, yang mana nantinya Mako akan ia jualkan ke seorang mafia bernama Wei Hong. Diketahui kalau Wei Hong ini sangat misterius, tidak ada yang tahu bagaimana rupanya. Meski begitu, Mako meyakinkan bahwa dia pernah bertemu dengan Wei Hong. Seusai Mako menjelaskan misi pencuriannya, Popeye dengan cepat mempertemukan tuh bocah dengan Popsi. Dan atas kejadian barusan, Mako langsung ngajak Popeye bicara secara pribadi. Di situ Mako terlihat sangat kesal. Ia lalu menyuruh Popeye untuk memulangkan Popsi ke Korea karena gak ingin suasana menjadi canggung. Tahu Mako ingin memulangkannya ke Korea, Popsi pun segera buru-buru mengajak Mako bicara. Dan betapa kagetnya Popsi saat mengetahui kalau Mako sama sekali gak merasa bersalah karena secara gak langsung telah membuatnya mendekam di penjara. Rupanya dulu Mako, Popeye, dan Popsi adalah rekan setim. Sewaktu lagi mencuri emas 68 kg, Mako sempat menyatakan perasaannya pada Popsi. Tapi gak berselang lama tali pengamannya tiba-tiba saja terputus hingga membuatnya terjatuh. Saking paniknya Popsi akhirnya tertangkap CCTV. Dan berhari-hari kemudian Mako gak kembali. Popeye pun yakin kalau Mako telah membawa kabur emasnya. Dan karena udah gak sanggup lagi jadi buronan, Popsi akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Ia lalu dipenjara selama bertahun-tahun lamanya. Dan kini saat mereka kembali bertemu, Mako sama sekali gak merasa bersalah. Gak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya. Melihat itu, Popsi segera mengatakan kalau dia gak akan pernah mundur dari misi pencurian berlian ini, sekalipun Mako telah melarangnya. Keesokan harinya, Mako mempertemukan dua kelompok pencuri itu dengan saudara tirinya Tiffany yang bernama Madame. Ia cerita kalau berlian itu disimpan di berangkas kamar hotel Tiffany di lantai 30. Dan kamar itu dijaga dengan keamanan yang sangat ketat. Saking ketatnya di setiap sudut dipasang CCTV yang dipantau selama 24 jam. Dan pintu kamarnya diamankan dengan medan magnet dari dalam yang hanya akan bisa dibuka oleh Tiffany. Karena Tiffany pernah melakukan operasi jantung dan jantungnya dipasang alat pacu yang kemudian terkoneksi langsung dengan sistem keamanan. Dan atas informasi itu, Popsi dan Popeye diam-diam menyusun suatu rencana untuk mencuri berliannya berdua aja. Mereka akan menduplikat berliannya, dan setelah nantinya berhasil mencuri berlian yang asli, mereka akan menukarnya dengan yang palsu. Dan tanpa mereka sadari, Yeni ternyata mendengar semua rencana busuk itu.
Di hari selanjutnya, Mako mengajak semua komplotan pencuri itu ke sebuah markas yang telah ia siapkan jauh-jauh hari. Sebelum aksi pencuriannya dimulai, Mako meminta Gam dan Chen mengalihkan perhatian Tiffany dengan pura-pura menjadi suami istri yang kemudian akan bermain judi bersama Tiffany. Lalu Zampano akan mengecek keadaan di sekitar TKP dan Yenny akan memanjat gedung seperti biasanya. Sementara Johnny dan Andrew akan menyelundupkan pistol lewat seorang pelayan yang udah ia berikan suap. Dan untuk Popeye, dia ditugaskan untuk membuntuti Tiffany kemanapun ia pergi. Sedangkan Popsy dan Julie mereka terus latihan membuka brankas lebih cepat. Malam harinya, Zampano dan Yenny ditugaskan untuk mendekati sekretaris pribadi Tiffany demi mendapatkan kunci utama di lantai 30. Dan siapa sangka tuh sekretaris malah mendekati mereka duluan. Ia lalu mengajak Zampano untuk ngobrol panjang lebar. Dan di momen itulah Yenny memanfaatkannya untuk mengambil kuncinya. Sementara yang terjadi di markas terlihat Chen, Andrew, dan Johnny sedang ngobrol. Jadi sebenarnya mereka masih gak percaya dengan keuntungan besar yang Mako omongin waktu itu. Chen lalu memutuskan agar mereka mengambil uang tunai Tiffany aja. Ia berfirasat kalau rencana pencurian Mako ini akan gagal. Dan ternyata Chen ini sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Wei Hong. Sewaktu akan menjualkan berlian hasil curiannya, rekan setimnya ditembak Wei Hong sampai mampus karena gak kunjung menyerahkan berliannya. Besoknya aksi pencurian berlian pun dimulai. Mula-mula Andrew dan Johnny bergerak melumpuhkan ruang keamanan. Johnny lalu memadamkan listrik di lantai 30. Sementara di ruang kasino, Chen yang berjudi tiba-tiba saja menodongkan pistol. Ia dengan cepat menyuruh Gam untuk mengambil semua uang yang ada di sana. Lalu di tempat lain terlihat Zampano sedang memastikan tali yang akan Yenny gunakan. Setelah dipastikan aman, Yenny pun langsung memanjat ke jendela kamar Tiffany. Ia lalu melubangi kaca jendela itu dengan secepat kilat. Dan akhirnya Popsy, Popeye, dan Julie pun berhasil masuk ke kamar Tiffany. Mereka pun bergegas membuka brankasnya. 이분 식구 신발 Dan betapa kagetnya mereka saat mendapati kenyataan kalau berlian itu ternyata nggak ada di dalam brankas. Gak lama kemudian mereka semua mendapatkan SMS dari Mako. Dalam SMS itu, Mako menyuruh mereka untuk melupakan berliannya karena dialah yang akan menemui Wei Hong sendirian. Iya, Mako hanya memanfaatkan mereka semua. Rupanya di saat suasana sedang genting, Mako menyamar jadi seorang pelayan tua. Ia lalu mengambil sendiri berlian itu yang ternyata tersimpan di ruang bawah tanah, bukan di kamar Tiffany. Dan dengan cepat Mako segera menyembunyikannya ke dalam mangkok. Sejak awal Mako memang sudah merencanakannya. Bahkan Madam yang mengaku-ngaku sebagai saudara tiri Tiffany itu hanyalah sebuah kebohongan. Mengetahui kenyataan kurang ajar itu, mereka pun semua buru-buru kabur. Yenny kemudian pura-pura jadi pelayan. Ia lalu melewati petugas keamanan dan baru aja mau bernafas lega, petugas itu memanggilnya. Karena gak bisa bahasa Tiongkok, Yenny pun panik. Zampano yang melihat itu segera menolong Yenny. Dan Zampano pun tertangkap.
Begitupun yang terjadi dengan Johnny, Andrew, Popeye, Popsy, dan juga Julie. Tapi saat Julie mau ditangkap, dia nggak ada di daftar pencarian. Di situ Popsy bilang kalau Julie bukanlah bagian dari mereka. Padahal yang terjadi sebenarnya Julie adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Ia disuruh atasannya untuk mencari tahu keberadaan Wei Hong yang telah menjadi buronan selama 5 tahun. Sementara yang terjadi pada Chen dan Gam, mereka berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari kejaran polisi. Give me the key. Di sisi lain terlihat Popsy, Popeye, dan Andrew sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi dan Mako pun gak sengaja melihatnya. Lalu Popsy diam-diam membuka borgol Andrew dan Popeye pakai anting-antingannya. Tapi pas Popsy berusaha membuka borgolnya, tiba-tiba saja Dan keesokan harinya Popsy tersadar. Ia seketika kaget saat melihat sudah ada gelang yang terpasang di tangannya, di mana ada kunci yang melekat di gelang itu. Ia lalu pergi mencari komplotannya yang tersisa. Dan saat bertemu dengan Popeye, mereka sempat bertengkar sebentar gara-gara Popeye meninggalkannya begitu aja. Tapi gak lama dari itu mereka baikan setelah Popeye mengakui kesalahannya. Dan kemudian mereka pun pergi menemui komplotannya yang kini tinggal tersisa Popeye, Popsy, Andrew, dan Yenny. Sementara yang terjadi dengan Mako, ia sedang melepaskan penyamarannya sebagai kakek-kakek dan bersiap pergi ke Busan untuk menemui Wei Hong. Selang beberapa hari kemudian, tim komplotan akhirnya bisa menemukan alamat rumah Madam dari rental mobil. Sesampainya di rumah Madam, tanpa banyak basa-basi, mereka meminta Madam untuk memberitahu keberadaan Mako sekarang. Jika terus-terusan tutup mulut, mereka gak segan-segan akan melenyapkan anjing kesayangan Madam. Mendengar itu dengan terpaksa, Madam pun membeberkan segalanya bahwa Mako sudah ada di Busan. Dan detik itu juga mereka pun langsung pergi ke Busan. Begitu sampai di Busan, mereka segera ke sebuah rumah susun tempat di mana Mako akan bertemu dengan Wei Hong. Sialnya polisi terlihat ada di mana-mana. Mereka lalu menyusun sebuah rencana besar untuk mendapatkan berliannya. Pertama-tama mereka meminta Madam untuk memancing Mako agar memberitahu di mana berliannya berada. Dan nantinya mereka akan memantau obrolan Madam dan Mako itu dari jauh. Lalu Popeye, Popsy, dan Yenny akan pura-pura menjadi tukang benerin lift yang baru aja dirusak oleh Andrew. Dan di saat Popeye menjaga dalam lift, Popsy dan Yenny masuk ke kamar Mako. Dengan cepat mereka menggeledah setiap sudut kamar Mako, dan di tengah pencarian itu Popsy mendadak teringat sesuatu bahwa Mako telah memesan 2 kamar. Dengan sehening mungkin Popsy beranjak pergi ke kamar satunya. Dan benar aja Popsy berhasil menemukan berliannya yang ternyata disembunyikan di lampu gantung. Dan tepat saat itu juga Mako dan Madam bertemu. Tapi bukannya nanyain di mana berliannya, Madam justru mengungkit tentang aksi Mako yang menyelamatkan Popsy yang waktu itu tenggelam di sungai. Madam curiga kalau Mako menaruh hati pada Popsy. Lalu Mako pun menceritakan yang sejujurnya.
Meski saat ini dirinya masih mencintai Popsi, itu semua tetap gak ada gunanya. Karena sekarang Popsi sudah sangat membencinya atas kejadian 4 tahun dulu. Sebenarnya waktu itu Mako gak membawa kabur emas curiannya, tapi karena dia terjebak di selokan dan terluka parah, Mako pun baru bisa keluar 2 minggu kemudian. Dan begitu sampai ke markas, Mako melihat Popsi sedang bermesraan dengan Pepsi. Dan saat itulah Mako menyadari bahwa kabelnya sengaja disabotase oleh Pepsi karena ia cemburu melihat Popsi bersama dirinya. Dan selesai cerita, Mako pun akhirnya sadar kalau Madam telah menyadapnya. Popsi pun yang mengetahui kenyataan itu memutuskan berhenti dari misi pencuriannya. Dan siapa sangka Yeni sudah menunggunya di depan pintu kamar Mako. Yeni lantas menyuruh Popsi untuk membuka pintu kamar itu. Ia sama sekali gak peduli dengan keputusan Popsi yang keluar dari geng komplotan pencuri. Dan sesaat setelah berhasil kabur ke kamar, Yeni pun buru-buru mencari berliannya. Dan dalam sekejap Yeni berhasil menemukannya. Ia lalu menukarnya dengan berlian yang palsu. Dan tanpa banyak basa-basi, Yeni memberitahu Popeye jika ia berhasil menemukan berliannya. Sambil merayu Yeni, Popeye pun meminta Yeni untuk lekas melemparkan berliannya. Dan setelah berliannya dilemparkan, Popeye segera kabur membawa lari berlian itu. Gak lama dari itu, Mako kembali ke rumah susun bersama anak buahnya Wei Hong. Para polisi yang melihatnya pun langsung bersiap-siap karena berpapasan dengan Mako. Popsi berbisik akan menunggu Mako di dermaga. Dan selang beberapa menit kemudian, Wei Hong pun akhirnya muncul. Anak buah Wei Hong kemudian mengecek keaslian berliannya. Pas tahu berliannya ternyata palsu, Wei Hong pun langsung marah besar. Jika Mako tidak segera menunjukkan yang asli, ia nggak akan segan-segan untuk menembak Mako seperti pencuri yang waktu itu mengkhianatinya. Dan ternyata pencuri yang Wei Hong tembak saat itu adalah ayahnya. Iya, Mako nggak sengaja menyaksikan semua itu saat dia bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Mengetahui fakta itu, Wei Hong pun menyuruh anak buahnya untuk menembaki Mako. Dan Mako pun pasrah untuk ditangkap polisi. Tapi tiba-tiba Wei Hong muncul. Dan alhamdulillahnya Mako berhasil kabur. Mako kemudian pergi ke dermaga dan pas mau menghampiri Popsi, Wei Hong tiba-tiba muncul. Ia otomatis lari, tapi saat Popsi terancam dan ditangkap oleh Julie, Mako pun berteriak memanggil nama Wei Hong. Dan pada akhirnya Wei Hong pun berhasil dilumpuhkan oleh Julie. Di lain tempat terlihat Popeye sedang berlari menghindari kejaran Andrew yang telah mengetahui kalau ia membawa lari berliannya.
Dan ternyata berlian yang ada di Popeye adalah palsu. Iya, setelah waktu itu nggak sengaja menguping pembicaraan Popeye dan Popsi, diam-diam Yeni ikut membuat duplikat berliannya. Lalu setelah kondisi sudah terasa aman, Yeni pun bergegas pergi dari sana. Beberapa bulan kemudian, Popsi kembali ke markasnya yang dulu. Ia lalu mengemasi barang-barangnya, dan pas mau buka bagasi mobil dengan kuncinya, ternyata tuh bagasi nggak bisa dibuka. Mendadak Popsi teringat dengan kunci yang ada di gelang. Dengan cepat Popsi membuka bagasinya dengan kunci tersebut. Dan betapa kagetnya Popsi saat melihat di bagasinya sudah ada emas yang waktu itu ia curi dengan Popeye dan Makau. Di situ Popsi sadar kalau Mako gak pernah mengkhianatinya. Beberapa saat kemudian Popsi mendapat informasi kalau Yeni sedang berada di Hong Kong untuk menjual berlian itu. Besoknya Popsi menemui Yeni di sebuah hotel di Hong Kong. Ia memperkenalkan Yeni dengan seorang kolektor yang akan membeli berlian curiannya itu. Begitu tahu kolektor itu adalah orang yang pernah ia tipu, Yeni pun detik itu juga menceburkan dirinya ke kolam. Gak lama dari itu Popsi mendapatkan telepon yang ternyata berasal dari Mako. Di situ Mako bilang kalau ada satu lagi yang harus ia curi. Iya, berlian yang ada di kamar hotel Yeni. Dan akhirnya film pun selesai.